Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, kami mendengar kajian bahwa di bulan Ramadan tahun ini akan ada ledakan keras di langit. Di bulan Syawal dan Zulkaidah akan ada huru-hara dan pembunuhan di Arab Saudi. Di bulan Zulhijjah, tepatnya di musim haji, akan ada pembaiatan Imam Mahdi. Pertanyaannya, bagaimana kami menyikapi masalah ini? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkara persoalan prediksi, ramal prediksi tentang akhir zaman sudah saya bahas di video saya, diantaranya di IPB Bogor dan di beberapa tempat, tentang meluruskan pemahaman akhir zaman. Kenapa? Karena akhir zaman itu termasuk perkara gaib. Itu termasuk bab akidah. Bicara masalah akidah ada kaedahnya, ada aturannya, tidak bisa sembrono dan dicocok-cocokkan. Di antaranya apa sidang jemaah? Saya tidak akan mungkin menjelaskan apa kaedah-kaedahnya. Itu butuh kajian tersendiri. Saya jawab saja dengan hadis bahwasanya syarat-syarat muncul Imam Mahdi dan Dajjal disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud. Hadis ini dinyatakan sahih oleh mayoritas ulama. Hanya ada salah satu riwayat Ibnu Abi satu riwayat yang dikritik oleh Imam Al-Arnuti, tetapi dibantah oleh imam-imam yang lain. Maka secara keseluruhan hadisnya sahih. Apa riwayatnya? Nabi mengatakan umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yasrib, bahwasanya jayanya Baitul Maqdis disusul dengan mundurnya Madinah. Wa khurabu Yasrib, mundurnya Madinah. Wa khurujul malhamah, disusul dengan perang besar-besaran Malhamah Kubra di Aleppo. Wa khurujul malhamah wa fathul Konstantiniyah, disusul dengan terbebasnya Konstantinopel, yaitu Turki. Wa fathul Konstantiniyah wa khurujud Dajjal, setelah terbebas Turki baru muncul Dajjal. Dan Dajjal itu sidang jemaah semunculnya setahun setelah Imam Mahdi. Berarti apa? Masih ada proses Imam Mahdi muncul yang belum terpenuhi. Apa itu? Yang pertama, Baitul Maqdis Al-Aqsa harus terbebas. Apakah Al-Aqsa sudah terbebas? Apa mungkin bebas tahun ini? Tahun besok? 5 tahun lagi? Atau apa ada indikasi? Nggak mungkin. Saya ini, lihat Bapak, Kamanakan Kanduang Perdana Menteri itu mau telepon di Indonesia, aku langsung datang. Saya punya link A1 di Palestina itu. Kenapa? Karena saya ini presiden NGO WHC yang punya cabang di 5 negara. Saya tahu kondisi di sana. Nggak mungkin terbebas tahun ini, ya. Terus sidang jemaah yang dirahmati Allah, terbebasnya Baitul Maqdis disusul dengan mundurnya Madinah. Madinah mana ada mundur, masih dalam kekuasaan umat Islam dan hebat. Kecuali sekarang karena kasus corona, itu bukan mundur, itu dunia keseluruhan. Corona apa namanya? Madinah ambruk, tapi kita nggak tega mengartikan ambruk, kita anggap mundur. Belum terjadi. Setelah kalau Madinah mundur, terjadi Malhamah Kubra. Malhamah Kubra, perang besar-besaran di Aleppo, Suriah. Kenapa di situ perangnya? Nabi mengatakan, Pustatul Muslimin Yaumal Malhamah Yaumal Malhamah, apa namanya dalam hadis? Pusat pasukan umat Islam di hari Malhamah nanti adalah Bil-Ghutah. Salah satu madain, khairul madain di Suriah itu di Ghutah. Ghutah itu letaknya di Aleppo.
Jadi tempat malhamah kubra di Aleppo. Saya tahu Aleppo kenapa? Karena saya punya pesantren di Aleppo, muridnya 700 orang. Kami kirim dana tidak kurang dari 600 juta sebulan. Kenapa Ustadz bikin itu? Kami mau mencukupkan 1000 orang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Aleppo di malhamah kubra. Kita tidak mau Aleppo jatuh ke tangan orang Syiah. Harus kita kader-kader Ahlussunnah kita bikin di sana. Kita didik di sana. Nah, setelah malhamah kubra, nanti perangnya dilanjutkan di Turki. Kenapa sampai ke Turki? Perang malhamah kubra, yaitu bersatunya umat Islam dengan Romawi. Romawi itu siapa? Negara-negara Kristiani. Itu blok barat. Amerika itu Romawi, itu blok barat. Sekarang Amerika menghantam Cina. Umat Islam akhirnya terobati perasaannya. Uighur selamat. Melawan siapa? Romawi. Melawan Parsi. Parsi siapa? Syiah Iran. Blok Syiah didukung oleh komunis. Siapa? Syria bersama komunis Rusia. Kemudian yang lain bersama komunis Cina. Akan terjadi blok barat perang dengan blok komunis dengan Parsi. Menang blok barat dengan umat Islam, kemudian terjadi kegaduhan. Kita menang bersama dengan Parsi, dengan Romawi. Orang Romawi mengangkat salib. Ini kemenangan Yesus. Marah umat Islam. Bertengkar perang, kemudian menang umat Islam. Kemudian ketika itu perang terhenti. Perang dipindahkan pusatnya oleh Romawi ke Konstantinopel, Turki. Turki ketika itu dikuasai oleh umat Islam, kalah lagi Romawi. Ketika itu setelah 6 tahun baru muncul Dajjal. Sebelum Dajjal muncul Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi akan dibaiat masih lama. Masih lamanya maksudnya bukan tahun ini. Maka kalau ada orang bertanya, Dajjal, saya ini sering panggil Dajjal. Dajjal, ya kan muncul Dajjal lain. Aja we ambo, selagi Dajjal ada, Dajjal nggak muncul. Ya, jadi semua cerita ini omong kosong. Terus apakah dukhon terjadi Ramadan ini? Ramadan akan terjadi dukhon. 40 hari 40 malam gelap. Nanti ada benturan keras ke bumi. Dalilnya apa? Apabila Jumat jatuh di 15 Ramadan. Itu alasannya. Betul hadisnya ada. Tapi saya tanya, dilihatnya kalender, tahun ini Jumat di 15. Tak, pertanyaannya apa? Ini Jumat 15 ini versi Muhammadiyah apa NU? Ini menurut Muhammadiyah apa NU? Mungkin Jumat 15 Ramadan Jumat menurut Muhammadiyah, menurut NU 16 hari Sabtu. Karena NU terlambat 1 hari. Menurut NU itu baru 14 Ramadan. Berarti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Syaratnya harus muntabit. Dia tidak muntabit. Kalau pergi ke kampung Ambo di Periaman, durang lali mau balik, 3 balik aja baru. Ya, kampung Ambo tuh, mau bangga di kampung Ambo. Pulang 5 balik aja 3 balik. Baca ronyok. Mengecek Jumat itu 5 Ramadan. Nah, jadi apakah huru-hara pembunuhan? Jangan kita tidak boleh mendahului Allah dan tidak boleh. Nabi ditanya mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu bi'a'lami minas sa'il. Tidak adalah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Jawabnya saya tidak tahu. Nabi saja jawab tidak tahu. Dalam Al-Quran Al-A'raf 186 187, ragu saya ya. Apa kata Quran? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Hai Muhammad, mereka bertanya pada engkau tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan kiamat terjadi? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Jawab wahai Muhammad, ilmu tentang kiamat itu hanya ada pada Rabb saya, pada Tuhanku.
inda Rabbi. La ya apa namanya? Tidak ada yang tahu. La yujalliha, tidak ada yang akan tahu. La yujalliha li waqtiha, kapan waktunya, illa huwa, melainkan dianya Allah. La ta'tikum illa baghtah, kiamat tidak datang pada kalian melainkan secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'alaiha, mereka bertanya pada engkau wahai Muhammad seolah engkau ahli tentang hari kiamat itu. Qul, katakan, innama ilmuha indallah, ilmunya hanya milik Allah. Walakinna aksaran nas, tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengerti juga. Jadi bagaimanapun orang bertanya gigihnya, jawabnya hanya satu, Allah yang tak ada kaidah-kaidahnya.